Hai pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sajian yang kami hadirkan sepanjang hari ini semoga dapat menghibur Anda. Alkisah air dan besi bersahabat. Besi merasa dirinya paling kuat, bahkan ia sering bersifat sombong. Besi merasa dirinya lebih hebat daripada sahabatnya, yaitu si air ini. Tapi apa yang dilakukan air? Air hanya diam melihat kesombongan dari sahabatnya itu. Suatu hari, besi menantang air untuk berlomba. Perlombaannya adalah menembus goa dengan berisi 3 rintangan di dalamnya. Kemudian, siapa yang bisa keluar dari goa itu tanpa terluka sedikit pun, maka dia akan menjadi pemenang. Dimulailah perlombaan itu. Rintangan pertama adalah besi dan air harus melewati penjaga goa, yaitu berupa bebatuan yang keras dan besar. Besi mulai menunjukkan kemampuannya. Dia menabrakkan dirinya kepada batuan yang besar dan keras itu, sehingga batu tersebut runtuh. Namun tragis, reruntuhan batu tersebut justru malah menimpa dirinya, sehingga membuat besi itu terluka. Sementara air meneteskan dirinya ke atas bebatuan itu dengan lembut. Kelembutannya itu tidak disadari dengan bebatuan lain dan bahkan tidak mengganggu bebatuan lain. Air hanya melubangi sedikit saja bebatuan itu, asalkan dia bisa keluar dari pintu goa. Di rintangan pertama, air berhasil menang. Rintangan yang kedua, mereka harus melewati celah-celah yang sempit di dalam goa. Besi pun mulai merubah dirinya menjadi sebuah mata bor yang sangat kuat. Dengan begitu, ia mulai berputar untuk menembus celah-celah itu. Namun ternyata celah-celah itu pun juga sangat kuat, sehingga semakin cepat bor itu berputar, maka batu pun semakin terluka. Namun lain halnya dengan air. Air dengan santainya mengalir melewati celah-celah itu. Karena air bisa menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan celah-celah yang sempit itu. Sehingga memungkinkan air menjadi pemenang untuk kedua kalinya. Rintangan ketiga, mereka diharuskan untuk menyeberangi sebuah lembah. Besi merasa kewalahan, tidak tahu harus bagaimana. Lalu ia dengan sombong berkata kepada air, dia akan mengakui kehebatan air apabila air mampu menyeberangi lembah itu. Air pun kewalahan. Air pun putus asa, tapi ia tetap berpikir. Dan akhirnya perlahan, air meminta matahari untuk menguapkan dirinya. Air berubah menjadi awan dan meminta angin meniupnya ke seberang. Dan akhirnya turun sebagai hujan. Dengan demikian, air menang lagi untuk ketiga kalinya. Nah, pemirsa, mari kita bersama-sama menjadi sebuah air yang rendah hati dan tidak sombong. Ia mampu mendapatkan kemenangannya karena kelembutannya, tanpa harus menghancurkan ataupun merusak lingkungan sekitarnya. Ingat bahwa hati seseorang itu hanya dapat ditembus dengan kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan ataupun paksaan. Air juga bersifat fleksibel. Ia mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Mari kita perhatikan dia ketika melewati celah-celah yang sangat kecil itu. Mari kita menjadi air yang tidak pernah putus asa. Sekalipun dia hampir kehabisan cara, ia tetap tidak putus asa. Tidak pernah ada jalan buntu bagi dirinya. Perhatikan ketika ia berhasil menguap dan turun sebagai hujan. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Tenangkan hatimu dengan reflection. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.